لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Ya, kaki kanan langsung talbiyah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka. Minta salam pahayyina Rabbana bisalam. Awal belum start untuk tawaf yang pertama. Jadi nanti pada saat di Ruknul Aswadi baru kita isyarat ya. Itu akan ada lampu hijau. Jadi belakang sana ini hidayatul tawaf. Itu lampu hijau lurus dengan Hajar Aswad. Jadi posisinya jangan sambil jalan, berhadapan lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika kita sampai di Hajar Aswad ada 3 yang dicontohkan apa saja? Nah, kalau bisa dengan takbir ya, mencium, tapi itu tidak usah memaksakan, atau juga bisa dengan istilam dan takbir. Kalau tidak mencium kita meraba, tapi itu juga kan harus dekat. Yang paling mudah kita laksanakan adalah dengan isyarat. Jadi sambil jalan, sambil jalan. Nah, ya sip. Silakan Ibu. Nah. Nah ya, kita yuk. Iya, bantulah aku tuh. sudah berhenti ya, karena sudah melihat Hajar Aswad, sudah hilang dari talbiyah. Agar tidak capek boleh mendekat ke Ka'bah. Cara jalan sehat. Paskan dulu dengan Hajar Aswad. Terus. Ya, Mas lurus Pak, maka upami tacan lurus orang lampu hijau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa, Robbana atina fid dunya dari rukun yamani ke aswadi, tidak perlu diam dulu, tidak perlu berhenti dulu, sambil jalan saja. Dibaca 1 kali, meskipun lingkarannya jauh, memungkinkan untuk dibaca beberapa kali Robbananya, asa kali we. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Apa yang dibaca? Tadi dia teh kemah di situ posisinya bukan seperti ini. Jantan emang padat sekali. Intinya kita sholat nanti ini makom Ibrahim, itu masjid itu Ka'bah, maaf, Ka'bah. Posisinya di belakang sini, upami di tempat tawaf, yakin tidak terpisah. Ya biasanya mencari sebelah belakang gitu. Ini daya ciri. Karena kalau di tempat itu pasti diusir oleh askar. Di belakang paling itu. Kita sholatnya berapa rakaat, Bu? Rakaat. Berjamaah nyalira. Dikumahakan bacanya, dijaharkan. Jadi digeremenkan ya. Teteh berjamaah masing-masing. Yang dibaca surat Al-Fatihah rakaat pertama dan yang kedua dan Ka'bah gitu. Jadi salatnya menghadap ke makom Ibrahim, itu lurus ke Ka'bah. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan tawaf ya. Nah, sekarang kita Ka'bah di mana? So, silakan kita menghadap. Masuk dulu. Sok, lepas silakan dia. Kita menghadap Ka'bah, menghadap Ka'bah, lalu mengangkat tangan. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wahdahu wa nasara abdahu wa hazamal ahzaba wahdahu. Ibu, bapak silakan ngadoa serius we. Ngadoa ke Allah, ya Allah mudah-mudahan abdi sadayana sehat ya. So ngadoa we di nama anak. Serius we ngadoa mah. Wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahdahu. Silakan untuk berdoa. Udah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amjaja wahdah wa nasara abdah wa hajama Wa hazama. Berdoa sofa. Ya, jangan lupa pada saat masuk ke area sofa kita baca Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Lalu kita menghadap ke Ka'bah, mengangkat tangan. Buka sekedar. Nanti kita bareng-bareng. Karena posisi di sini ini adalah untuk latihan, sekaligus juga menghafal, ya. Jadi tidak apa-apa dalam artian harus keras. Kalau nanti di sana itu zahar saja, sir itu kan boleh. Jadi ibu tidak perlu teriak-teriak. Kalau di sini ini dalam konteksnya latihan, ya. Jadi di situ menjempelnya biasa ibu ngadoa, ya. Ya, ini bukan di komando, tapi kita sama-sama berhafal. Ya, angkat tangannya. masing-masing berdoa. Baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wahdahu wa nasara wahdahu wa hazamal ahzaba wahdahu. Ya. Lalu dilanjutkan doa pribadi. Silakan saja secara nyaman, sepuas-puasnya. Karena kita tahu untuk Safa dan Marwah itu adalah lokasi makomul ijabah. Ya. Selesai berdoa, kita angkat lagi, kita menghadap lagi. Yang keras aja.
Ya. Sampai batas lampu hijau. Di sofa maupun di marwah digigit. Biasanya pada saat berdoa nanti untuk terutama untuk doa pribadi, biasanya askar itu suruh ruh langsung jalan gitu. Maka posisinya harus nyari di bagian atas. Jangan di pinggir. Kalau di pinggir suruh jalan. Nyari posisi ke atas supaya aman untuk berdoa. Itu untuk masuknya. Tapi posisinya sama, semuanya akan menghadap ke Ka'bah. Ya, angkat tangan, Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Silakan ngadoa sekehendak masing-masing, serius ngadoa anaknya. Muka. Sampai di sini batas biasa, jalan biasa, lari kecil. Biasa. Jalan biasa lagi. Ini batas akhir. Jalan biasa lagi. Semangat, keras semangat. Ya. Semangat. Iya, Buka. Ya, belah. Terus. Dibuka. Dugikan kapal dia, jalan biasa lagi. Ya, jalan biasa. Ya, semangat. Dan itu namanya ihlal. Naon ihlal teh? Kudu apa? Apa ihlal? Ihlal itu raf'us saut, meninggikan suara. Raf'us saut, meninggikan suara, seperti kalimat wama uhilla li ghairillah. Naon uhilla li ghairillah? Diomongkeun pepencitan pikeun sesembahan nu sejen. Mangga ieu kanggo karuhun anu eta teh uhilla li ghairillah teh kan disorakeun. Lain bismillah Allahu Akbar, tapi
disebakeun pikeun karun itu uhilla li ghairillah. Maka ada kalimat ikhlal. Naon ikhlal teh? Disorakeun. Mata kade entong dina hate eta teh. Langsung labbaik Allahumma umratan. Jadi disorakeun. Ulah dina hatenya gitu kan. Nah itu ikhlal. Kemudian kalau setelah itu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarikalaka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal la syarikalak. Saya terjemahkan satu saja. Naon ari labbaik teh? Kade labbaik teh lain chicken labbaik. Aya di ditu kan. Labbaik teh abdi nohonan uleman Gusti. Jadi ketika kita menyebutkan labbaik, urang teh gitu kan nohonan undangan Allah, nyumponan panggilan Allah itu labbaik. Dan itu bahasa yang paling sopan. Makanya kalau para sahabat dipanggil oleh Nabi, itu jawabannya labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Artinya siap untuk memenuhi undangan. Itu labbaik. Jadi lamun urang geus labbaik eta teh siap menunaikan undangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus itu talbiyah. Ulah eureun-eureun. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarikalaka baik innal hamda wa ni'matalaka wal mulk la syarikalak. Terus saya dikumandangkeun. Nya tanu ibadah haji teh engke ibu-ibu teh tina labbaik di kapal teh terus talbiyah turun di Jeddah nya istirahat heula ke didinya ditarik tah kana mobil pikeun ka Mekah talbiyah deui gitu kan. Sampai kapan talbiyahnya? Ketika kita masuk mulai tawaf. Ya, ketika mulai kita tawaf itu talbiyahna. Jadi sateacan urang tawaf mah talbiyah teras. Ulah ngararobrol eta teh. Pas ditarik tina Jeddah ka haram teh gitu kan, dina mobil bari nararangtung teh. Kumanya budak di lemur. Buah-buah hareeng geus ngobrolkeun talbiyah fokus gitu kan. Karena kita sedang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, fokus. Amat ulah ka ditu kadepan geus dititipkeun kabeh ka Allah. Kan urang rek angkat teh, Pak. Urang nitipkeun keluarga ka Allah, nitipkeun aset ka Allah, nitipkeun segala rupa ka Allah. Urang rek memenuhi panggilan Allah tong hariwang. Lain nitipkan ke seseorang, pan orang rek memenuhi panggilan Allah, makanya segalanya titipkan kepada Allah. Ya Allah, aku titipkan segalanya. Siga bade kulem pan orang teh. Nya aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika. Kan semua urusan diserahkan kepada Allah, tenang. Orang boga anak anu leutik, anu gede, anu gering, anu sehat, titipkan ke Allah. Boga aset titipkan ke Allah. Semuanya titipkan kepada Allah. Jangan takut. Semua jabatan titipkan kepada Allah. Itu mata rek naon? Rek memenuhi panggilan Allah. Gitu kan. Rek memenuhi panggilan. Mata kulah loba keung rek ibadah mah. Naon sababna urang memenuhi panggilan Allah. Maka titipkan kepada yang punyanya. Yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu sampai. Nah pas begitu, ini langsung saja singkat saja, masuk masjid, emut, nu dibaca naon bu, ke masjid? Ke masjid, Allahumma ftah lana atuh ke masjid mah. Itu kan kalau dulu itu dari babus salam, sekarang Dewan Hizbah memutuskan itu adalah kaitan dengan memang kejadiannya. Sekarang itu bebas pintunya pintu mana. Ya, lamun anu alumroh kan aya anu ti Anjumpan berarti ti Pahad. Aya oge anu ti pintu naon aya anu ti pantos Marwah, Sofa. Ada juga yang di mana gitu kan. Nah, jadi
pintunya kemana? Bebas gitu kan, tapi nanti diarahkan mungkin kemana. Nah, pas begitu masuk, nah Allahumma ftah lana kade sampean anu ngen langsung jalan gitu kan. Kalau dari Babu Salamah langsung ninggal Ka'bah, tapi lamun tina panto pahat mah nguriling heula. Ya, kemudian pas begitu lihat Ka'bah baru baca. Naon bacana? Nah, bisa itu, bisa nu mana wae? Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man sarrafahu wa karramahu mimman hajjahu awi tamarahu tasrifan wa ta'ziman wa takriman. Mengpenglami keneh tah diajar nu panjang. Ya mengpenglami keneh aya kana genep sasihna atuh. Ada ustaz cina sami keneh sumuhun sami atuh. Sami keneh bade nu mana wae oge kitunya. Insyaallah ngenaan masalah kedudukan hadis-hadis ini itu sudah nanti di dalam masail ditulisnya. Kedudukan hadis ini. Saya tidak terangkan tentang masalah kedudukan hadis ini. Tapi yang jelas itu doa ketika melihat Ka'bah dan tidak mengangkat tangan. Tidak mengangkat tangan. Itu. Kemudian setelah itu maka untuk laki-laki berputar. Berkeliling. Ngulilingan. Awal dari Hajar Aswad. Boleh dengan diraba, boleh dengan dikecup, boleh diraba, boleh isaroh, boleh juga kalau bawa tongkat dengan tongkat kemudian tongkatnya dikecup. Kan moal mungkinnya marwah tongkat, gitu kan? Moal mungkin. Jadi dikecup, kemudian diraba atau diisyaro. Susah untuk dikecup, diraba. Isaroh, Pak. Datu ayah dalil anu memang ngutamakeun ngeunaan mengecup gitu kan. Wah, paseret-seretna oge. Nya, ieu mah nyobaan, Yang pertama, saya tidak bisa. Kemudian yang kedua tidak bisa. Kebetulan pada waktu itu tidak dengan istri. Tidak dengan istri. Boga pikiran rek mecakan cing teh ieu mah. Siga kumaha ieu. Naon perjuanganana hayang nyum teh pas sedek itu. Masya Allah bener Bu Pak. Jadi luar biasa gitu kan. Paseret-seretna teh henteu silih naon silih bebetkeun gitu nya. Nah pikiran, keur naon aya dalil kudu isaroh atuh. Make jeung kudu kikieuan sagala. Urusan ganjaran sama, ngan kepuasan hungkul. Nya, kepuasan hungkul bahkan orang merasa bangga saya bisa mengecup. Sebenarnya enggak beda. Dicobaan ge kalah karipu hungkul. Nah, nyium batunya. Naon manfaatnya menyium batu? Sampai Umar mengatakan, innaka hajarun la tadur walatan. Kamu itu batu, tidak bisa memberi manfaat dan madarat. Seandainya aku tidak melihat Nabi melakukan, aku tidak akan melakukan. Kan begitu. Keur ngagambarkeun kudu bersih gitu kan. Lantaran loga jalma jadi mitos atau mungkin ada keyakinan-keyakinan yang lain. Isaroh lah. Bismillah Allahu Akbar. Terus saya berputar. Sampai ke Ruknul Yamani. Baru di Ruknul Yamani kalau sempat ngaraba. Kalau tidak langsung saja. Tidak perlu isaroh. Tidak perlu isaroh gitu kan. Lewat saja gitu kan. Nah, ya, hanya pas di Ruknul Yamani baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beres. Ya.
Untuk laki-laki nu 7 putranana teh nyigjerik, nu 3 nyigjerik, nu 4 jalan biasa. Ibu-ibu mah teu aya nyigjerik. Matak posisina ibu-ibu dipayun, bapak-bapak dipengker. Jadi nyepeng gitu kan. Kayak lamun ibu-ibu di tukang bisa ngilu nyigjerik deh. Ini posisinya bapak-bapak teh di tukang ngawal gitu kan. Jaga gitu kan, dikitu jaga gitu kan. Nah, pokoknya ulah leungit jeung pamajikan lah. Kan bae jeung babaturan mangke panggih deui. Jadi posisinya bapak-bapak di belakang, ibu-ibu di depan. Jadi bapak-bapak nu nyigjerik 3 putran. Anu 4 jalan biasa, gitu kan? Nah, dalil tentang doa ketika tawaf cukup ruknul yamani aswadi, baca doa, dan itu sudah disidangkan kemarin di Dewan Nisbah, hadisnya sahih. Kan kita sudah lama melakukan itu, tapi ada juga yang mempermasalahkan dalilnya. Ternyata kemarin disidangkan di Ciputri, Lembang, dan kedudukan hadis itu sahih. Jadi yakin gitu kan. Nah, adapun yang lain ini perlu juga ulah kabawakeun ulah latah. Ya. Saya baca ternyata tentang tawaf ini macam-macam. Ya. Jadi pas begitu di Hajar Aswad, aya nu maca Bismillahi Allahu Akbar, cukup kan? Tapi yang lain Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma imanan bika wa tasdikon bi kitabika wa wafa'u bi ahdika wattiba'an li sunnati nabika. Sok nutos umrohnya. Ayahnya nu ngadara rumah itu seueur lain aya. Jadi pas begitu di Hajar Aswad teh maca doana teh Allahumma imanan bika wa tasdikon bi kitabika wa wafahu bi ahdika wattiba'an li sunnati nabika. Jadi lamun Ustad Eeng kamari sertifikasi ngeunaan masalah ibadah haji pasti diajar tawafna nu kitu. Nu raweuh teh ya. Gitu kan. Tiap putaran, itu kan. Bahkan pada putaran yang 1 2 3 nu dibacana teh Allahumma ja'alhu hajjan mabruron wa dzanban maghfuron wa sa'yan maskuron. Kemudian putaran 4 sampai 7 nu dibacana Allahumma gfir walham wa'fu amma ta'lam wa angtal a'azul akram Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kitu teh. Di multajam, terang teh multajam. Multajam teh antara Hajar Aswad sareng Panto Ka'bah eta teh ngaranna multazam. Antak sok aya anu nararempel geuningan nararangkod di dinya. Lantaran nu eta teh tepat mustajab. Tete pas di multajam teh aya doana. Allahumma lakal hamdu hamdan yuafi ni'maka wa yukafi mazidaka ahmaduka bijami'i mahadika ma amiltu minha wa ma'alamu ala jami nikmatika wa ala ali Muhammad Allahumma a'idni minas syaitonir rajim wa a'idni min kulli saud, dan seterusnya panjang. Mata kulantaran panjang dikalongkorongkeun gitu eta teh mararacae gitu kan. Cek sim kuring teh keur mah panjang eueuh dalilna. Mending nu pondok bari sahih gitu. Jadi dari 7 putaran cukup antara yamani aswadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi saya